Shalom, selamat sore. Kita sama-sama kembali bisa berkumpul untuk sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk beribadah dan memuji Tuhan. Sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan dalam Mazmur pasal yang ke-100. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian, ku bawa korban syukur. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, tersungkur dan sembah-Mu, persembahkan korban syukurku, terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Sekali lagi katakan, saat ku masuk, aku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku, yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur, bawa korban syukur ke tempat
kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama mau bawa korban syukur kita pada Tuhan. Bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukurku ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Haleluya Tuhan Yesus. Apapun kejadian yang saat ini kami alami Tuhan, Engkau Tuhan yang baik bagi kami Tuhan. Biar kami boleh selalu melimpah syukur atas segala kebaikan Tuhan. Biar kiranya Tuhan saat ini Tuhan, kami boleh terus bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Apapun boleh terjadi, tetapi kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami sebagai orang-orang percaya kepadamu Tuhan, kami mau tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan baik, karena Tuhan mengasihi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini Tuhan adalah waktu-Mu berbicara kepada kami semua Tuhan, lewat firman-Mu. Mari Tuhan persiapkan hati kami semua untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, Engkau mau menyatakan isi hati-Mu lewat pemberitaan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan nyatakanlah apa yang menjadi kerinduan hati-Mu, apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan untuk kami Tuhan. Kami mau buka hati untuk menyambut kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan juga pakai hamba-Mu yang akan meneruskan firman-Mu Tuhan. Berikan kepada hamba pemakaian-Mu Tuhan, berikan hamba urapan-Mu Tuhan, untuk hamba mampu meneruskan kebenaran firman-Mu bagi setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biar setiap kami, baik yang berbicara dan yang mendengarkan firman, biar setiap kami sama-sama diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau yang akan beracara di tengah-tengah kami, dan biar Roh Kudus yang akan menuntun hamba-Mu di dalam setiap perkataan hamba, biar keluar perkataan Tuhan lewat pemberitaan firman pada hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Biar Tuhan sekali lagi segala kuasa-kuasa, roh-roh jahat yang ingin mengganggu pemberitaan firman Tuhan, kami patahkan kuasanya di dalam nama Yesus, dan kami usir keluar dalam nama Yesus. Biar darah Tuhan yang berkuasa atas setiap kami. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sama-sama hari ini bisa beribadah kepada Tuhan. Ya saudara, hari ini adalah hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan keajaiban saudara. Ya, bagi kita yang percaya di dalam Tuhan, bahwa setiap hari adalah harinya Tuhan saudara. Ya, setiap hari Tuhan selalu memberikan
anugerahnya, rahmatnya dalam kehidupan kita, saudara. Jadi biar setiap hari kita boleh bersyukur, jangan terus mengeluh, terlebih dalam keadaan yang seperti sekarang ini, saudara. Ya, saudara, hari ini firman Tuhan mau berkata-kata kepada kita, saudara. Ya, tema firman Tuhan pada hari ini, ya saudara, hidup segar, saudara. Ya, hidup dalam kesegaran, ya saudara. Ya, Tuhan rindu kita semua hari-hari ini bisa segar. Ya, segar itu bukan hanya bicara tentang apa, saudara, kuat, sehat, saudara, tetapi segar itu bicara tentang nyaman, ringan, baru, ya, fresh, ya saudara, itu segar. Ya, saudara, Tuhan itu mau kita itu segar, ya, punya hati yang nyaman, ya, punya hidup yang ringan, tidak hidup dalam beban berat, ya saudara, dan hidup baru dari hari ke hari. Kehidupan kita mengalami pembaharuan dari Tuhan, saudara. Tuhan mau kita hidup dalam kesegaran, ya saudara. Ya saudara, hari ini kita sama-sama lebih dulu membuka Alkitab kita di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4, saudara. Ya, kita akan lebih dulu lihat 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-4. Saya akan membacakannya, saudara. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betsheba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Ya saudara, ini kisah Elia, seorang hamba Tuhan yang luar biasa, yang hebat, saudara. Ya, dia berdoa untuk tidak turun hujan, maka tidak turun hujan, saudara. Ya, dan dia berdoa agar api turun dari langit, maka api turun dari langit. Dan dia membunuh 450 imam Baal, saudara. Ya, begitu hebat Elia, saudara. Dan dia berdoa juga, saudara, minta hujan turun, maka hujan turun, saudara. Elia seorang hamba Tuhan, seorang nabi Tuhan yang luar biasa dan dipakai luar biasa sama Tuhan. Tetapi saudara, di sini kita lihat, ya saudara, ketika dia mendapatkan berita, ya, ancaman dari seorang ratu Isabel, ya saudara. Elia waktu mendengar ancaman Isabel, ya, dia menjadi takut, saudara. Dia menjadi cemas. Dia tidak lagi nyaman di dalam hatinya. Ada rasa ketakutan, ya saudara. Tidak ada damai sejahtera, saudara. Ya, seakan-akan hidupnya terasa berat, ya saudara. Bebannya terasa berat. Ya, ini artinya bahwa Elia tidak lagi merasa segar dalam kehidupannya, saudara. Karena tidak lagi ringan, tidak lagi nyaman, hidupnya terasa, saudara, seperti nenek moyangnya, saudara, tidak lebih baik, ya, tidak baru, ya saudara. Nah, ini Elia, saudara, ya, karena mendengar berita, mendengar ancaman dari Isabel, saudara, sehingga akhirnya ia takut
dia lari menjauh saudara dari Isabel dan orang-orangnya yang ingin membunuh Elia ini saudara. Ya, maka dia pergi menjauh saudara. Ya, saudara, mungkin hari ini keadaan kondisi kita, ya saudara, mungkin juga kita merasa tidak lagi nyaman saudara dengan keadaan yang seperti ini saudara. Ya, akibat dari COVID-19 saudara, ya mulai melanda krisis ekonomi ya saudara. Bahkan saudara, dikatakan Menteri Keuangan bahwa saudara, bahwa Indonesia ya saudara, perekonomiannya saudara akan minus 2 sampai 3 saudara. Ya, ini berita yang mungkin tidak enak saudara. Ya, juga kita lihat banyak toko-toko yang tutup, orang berdagang saudara, ya dulu bisa mendapatkan cuan, bisa mendapatkan keuntungan saudara. Sekarang saudara, ya mereka berdagang saudara, kalau masih ada yang mau membeli barang dagangannya, mereka masih bersyukur saudara. Ya, tetapi saudara, itu pun tidak menguntungkan, bahkan ya malah rugi atau omsetnya menurun saudara. Yang punya usaha juga sama ya saudara, mereka juga merasa tidak nyaman ya saudara, mereka tidak merasa sejahtera saudara, mereka merasa sekarang ini keadaannya tidak lebih baik saudara. Ya, semuanya itu saudara membuat orang merasa tidak lagi segar ya saudara, tidak fresh saudara. Tetapi saudara, bahwa Tuhan itu mau saudara, kehidupan kita saudara, terutama umat Tuhan bisa segar, bisa fresh, bisa nyaman, ya ada damai sejahtera, ada sukacita saudara. Tuhan mau saudara kita itu merasakan yang demikian saudara, merasakan hidup kita itu tidak lagi saudara, memikul beban yang berat, walaupun ada masalah, walaupun ada pergumulan, walaupun ada pencobaan datang dalam kehidupan kita saudara, tetapi semuanya itu tidak membuat hidup kita berat, hidup kita menjadi saudara, menjadi pusing, menjadi depresi, menjadi stres saudara. Ya, Tuhan mau saudara memulihkan kehidupan kita saudara. Kita lihat ayatnya saudara di dalam Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-25 saudara. Ya, Yeremia pasal 31 ayat yang ke-25, firman Tuhan berkata demikian saudara. Dan ini juga adalah janji Tuhan kepada Israel, kepada Yehuda saudara. Ya, sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ya saudara, ini janji Tuhan ya, dan ini juga adalah keinginan Tuhan buat Elia saudara, dan juga buat kita umat Tuhan saudara, yang hari-hari ini mungkin kita merasa lelah saudara, sekalipun kita itu ada di rumah, tidak keluar-keluar saudara, kita kerja juga di rumah ya saudara. Mungkin hari-hari ini kita merasa tidak segar, tidak nyaman, kita merasa hidup makin berat, hidup makin sulit, makin sukar ya saudara. Ya, saudara, mungkin hari-hari ini kita seperti ini, merasa lelah, letih, lesu saudara, terasa berbeban berat saudara. Saudara, ada janji Tuhan bagi setiap kita. Ya, sekali lagi saya akan bacakan Yeremia 31 ayat 25. Sebab aku akan membuat segar orang yang lelah, dan setiap orang yang merana akan kubuat puas. Ya, ini janji Tuhan bagi setiap kita saudara. Biar janji ini juga Tuhan mau berikan kepada setiap kita, untuk kita bisa segar lagi, bisa nyaman lagi. Ya, hati ada damai sejahtera, hati bisa merasa ada sukacita saudara. Ya, sekalipun ada masalah-masalah terjadi, sekalipun saudara keadaannya saudara belum selesai masalahnya, COVID-19, krisis ekonomi dan sebagainya belum selesai saudara. Ya, tapi saudara, kalau Tuhan segarkan kita saudara, maka ada damai sejahtera, hati kita akan nyaman saudara. Dan ada masalah, tetap kita tidak merasa bahwa masalah itu
menjadi beban berat yang luar biasa, yang membuat kita pusing, yang membuat kita mungkin depresi, stres saudara, sehingga mengganggu kesehatan kita, mengganggu hubungan kita juga waktu kita tinggal di rumah. Saudara, kalau depresi, stres saudara, mungkin di rumah nanti kita bisa ribut dengan pasangan hidup kita, dengan buah nikah kita, dengan anak-anak kita saudara. Bisa menjadi marah-marah yang timbul saudara. Nah saudara, hari ini saudara, Tuhan rindu, Tuhan mau agar kita itu bisa mengalami kesegaran yang baru dari Tuhan saudara. Ya saudara, demikian juga dalam keadaan kondisi Elia dalam pelariannya saudara, yang merasa dikejar-kejar dengan Isabel, dengan tentaranya saudara, dengan orang-orangnya yang mengancam ingin membunuh dia saudara. Ya, ada kecemasan, kekhawatiran, ketakutan saudara. Dia merasa hidup merasa begitu berat sekali saudara, sampai tadi di ayat 4 dikatakan, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun seharian perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar, kemudian ia ingin mati. Katanya, cukuplah itu sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. Ada perasaan ingin mati. Ya. Karena ketakutan. Karena perasaannya tidak sejahtera, saudara. Karena merasa hidup ini begitu berat, saudara. Rasanya ingin mati, saudara. Ya, ini Elia, seorang nabi Tuhan yang Tuhan pakai, hamba Tuhan yang Tuhan pakai luar biasa, saudara. Bisa juga hidup tidak segar, saudara. Ya, jadi saudara, bukan hanya jemaat, bukan hanya orang umum, saudara, yang bisa hidupnya tidak sejahtera, yang hidupnya bisa saudara, yang hidupnya mengalami beban berat saudara, ya, yang mengalami putus asa saudara, ya, bukan hanya jemaat, bukan hanya orang manusia pada umumnya, tetapi juga hamba Tuhan bisa mengalami yang demikian seperti Elia ini saudara. Ya, jadi saudara, dalam keadaan kehidupan yang tidak segar, kehidupan yang tidak nyaman, kehidupan yang terbeban berat, ya, kehidupan yang mungkin saudara tidak ada lagi gairah untuk hidup, putus asa saudara, ya, tapi Tuhan mau menyegarkan saudara, ya, kehidupan setiap umatnya, terlebih hambanya, imamnya saudara. Tuhan mau menyegarkannya saudara. Nah saudara, bagaimana cara Tuhan ya saudara menyediakan sesuatu yang bisa menyegarkan umatnya saudara. Mari kita lihat saudara, bagaimana caranya saudara Elia bisa disegarkan, ya, bisa kembali bergairah, bisa kembali semangat saudara. Nah mari kita lihat saudara, ya, kita lihat di ayat 6 dan 7 saudara. Firman Tuhan katakan demikian di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 6 dan 7 saudara. Ya, ketika ia melihat sekitarnya maka ya saudara, ketika ia melihat sekitarnya maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air, lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia, serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Jadi saudara, di sini waktu Elia terbaring, ya, tertidur saudara, malaikat Tuhan datang saudara, membawa roti bakar dan air ya saudara, membawa roti dan air saudara. Jadi saudara, untuk Elia bisa mengalami kesegaran dari Tuhan, maka Tuhan menyediakan roti saudara. Ya, Tuhan menyediakan roti saudara. Ini yang pertama saudara.
Tuhan menyediakan roti bagi Elia, saudara. Ya, roti ini berbicara, ya saudara, ya. Kalau roti itu, ya saudara, secara harafiahnya makanan, ya saudara. Tentu makanan, ya pada saat itu roti itu yang menjadi makanan pokok bagi apa saudara? Elia, ya saudara. Bagi umat Tuhan orang Israel makanan pokoknya gandum, dibuat dari roti, gandum dan dibuat roti, saudara. Jadi roti ini makanan pokok, ya saudara, buat umat Tuhan, ya, untuk orang Israel Yahudi, saudara. Ya, saudara, dan roti ini, ya, adalah makanan. Ya, malaikat Tuhan suruh Elia yang dalam keadaan kondisi yang tidak segar, lelah, letih, lesu, beban berat, ya saudara, yang hatinya tidak merasa nyaman, saudara. Ya, Tuhan memberikan roti, ya saudara, untuk dimakan, saudara. Jadi yang pertama, saudara, makan roti, saudara. Ya, jadi makan roti, saudara. Ya, jadi saudara, Elia disuruh makan roti, saudara. Ya, ya, saudara, kalau kita dalam perjalanan jauh, letih, lesu, saudara, ya, mungkin sudah lelah, saudara, maka kita butuh makan. Untuk apa, saudara? Untuk kita bisa kembali kuat, segar, ya saudara. Nah, ini Elia juga disuruh makan, saudara. Nah, saudara, roti ini dimakan oleh Elia, saudara. Ya. Dan secara rohani, roti itu, saudara, bicara tentang apa, saudara? Firman Allah, saudara. Bicara tentang firman Allah, bicara tentang Yesus, ya saudara. Di dalam Yohanes pasal 6, saudara, Yohanes pasal 6, ya, ayat 33 dan 35, saudara. Yohanes pasal 6 ayat 33 dan 35, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, saudara. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ya, jadi roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Siapa roti ini, saudara? Roti ini adalah ayat 35 dikatakan, kata Yesus kepada mereka, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Jadi saudara, roti ini bicara tentang Yesus, sang firman hidup, saudara. Yesus adalah firman Allah. Kalau saudara baca di dalam Yohanes 1, saudara, ayat 1. Ya, jadi Yesus ini adalah firman Allah, saudara. Dan firman dengan Yesus ini tidak bisa dipisah-pisahkan, saudara. Ya, jadi saudara, firman dan Yesus ini tidak bisa dipisah-pisahkan karena dia satu. Dia adalah roti hidup, saudara. Ya, jadi saudara, jadi makan roti, ya saudara, adalah sesuatu yang Tuhan sediakan bagi setiap kita yang hari-hari ini sebagai umat Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan, yang keadaannya tidak lagi segar, yang keadaannya, saudara, sedang letih lesu, beban berat, yang keadaannya, saudara, tidak lagi nyaman, tidak ada damai sejahtera, yang ada hanya kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Tuhan telah menyediakan, ya saudara, sesuatu untuk kita makan sama-sama, saudara, supaya kita kembali bisa segar lagi, saudara. Ya, maka Tuhan siap sediakan firman-Nya, saudara. Sediakan roti untuk kita makan. Jadi kita juga harus sebagai umat Tuhan harus makan, saudara. Makan roti. Artinya, saudara, kita harus membaca Alkitab, saudara. Ya. Kita harus membaca Alkitab, saudara. Ya, kita membaca Alkitab dan juga mendengar firman Allah, saudara. Ya, kita membaca Alkitab dan mendengar firman Allah. Ya, mendengar firman Allah. Ya, kita lewat apa, saudara? Mendengar, lalu masuk ke dalam hati, saudara. Dan Alkitab katakan, saudara, bahwa
Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus, saudara. Jadi waktu kita mendengar firman Allah, saudara, maka firman yang kita dengar itu akan masuk ke dalam hati kita, saudara. Dan firman yang masuk di dalam hati kita itu akan menjadi iman dalam hidupan kita, saudara. Jadi saudara, kita hari-hari ini, saudara, ada sesuatu yang Tuhan siapkan untuk kita yang hari ini punya perasaan yang tidak nyaman. Mungkin kita nggak nyaman dengan keadaan kondisi sekarang ini, saudara. Mungkin saudara sebagai seorang pedagang nggak nyaman karena dagangan saudara ya sekarang mungkin sepi. Saudara banyak apa yang saudara jual ya tidak ada pembelinya, saudara. Sehingga saudara harus saudara keluar modal, dan saudara tidak mendapatkan keuntungan ya saudara. Atau saudara punya usaha saudara hari-hari ini mungkin disuruh untuk tutup, saudara ya, dan saudara harus menutupnya sehingga saudara tidak memproduksi barang atau sesuatu hal, saudara, sehingga saudara tidak mendapatkan keuntungan, saudara, tidak mendapatkan pemasukan, saudara. Atau mungkin saudara yang bekerja terkena imbasnya juga dengan masalah yang hari-hari ini terjadi, sehingga saudara harus kerja di rumah, atau saudara ketika saudara tidak kerja maka uang kerajinan saudara dipotong ya saudara, sehingga tidak lagi utuh yang saudara dapati ya. Saudara mungkin tidak enak hal ini, tidak nyaman ya saudara ya. Ibu-ibu juga sama, mungkin saat ini mengeluh ya, tidak nyaman, hidup terasa semakin susah karena saudara? Ibu-ibu mengeluh bukan karena sayur, daging naik, saudara, tetapi oleh karena penghasilan suaminya ya sekarang dipotong, saudara, dan hasilnya tidak seperti dulu ya saudara. Tidak lagi nyaman, merasa hidup berat ya saudara. Ya saudara, ini mungkin hari-hari ini terjadi. Tapi sebagai umat Tuhan, Tuhan mau menyegarkan kita semua, saudara. Tuhan mau pulihkan hidupan kita, dan Tuhan ya saudara telah menyediakannya, saudara. Tuhan menyediakannya untuk kita bisa pulih kembali, untuk kita bisa segar kembali, saudara. Ya, lewat apa, saudara? Lewat apa yang Tuhan telah sediakan, Tuhan siapkan pada kita, yaitu lewat firman-Nya, saudara. Oleh karena itu, saudara, setiap hari saudara siapkan waktumu untuk punya waktu membaca Alkitab kita, saudara. Membaca Alkitab, saudara. Setiap hari, saudara, ayo isi hatimu dengan firman Tuhan, dengan Alkitab yang saudara baca, saudara. Dan juga, saudara, kita juga sebisa mungkin ya saudara ikut ibadah mendengarkan firman Allah, saudara. Ya, karena ketika kita mendengar firman Allah dengan sungguh-sungguh, firman itu akan masuk ke dalam hati kita, dan firman yang masuk dalam hidupan kita, hati kita itu akan timbul menjadi iman dalam hidupan kita, saudara. Maka sekalipun saudara keadaan, masalah, pergumulan belum selesai, tapi kalau saudara ada firman, ada Tuhan di dalam hidupan kita, saudara, kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi merasa hati kita saudara penuh dengan kecemasan, tapi akan ada damai sejahtera, ada sesuatu yang nyaman di dalam hidupan kita, saudara, karena hidupan kita tidak bergantung dengan penghasilan kita, dengan gaji kita, saudara. Hidupan kita sebagai orang percaya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara. Tuhan yang memelihara kehidupan kita, saudara. Ya, Tuhan yang memelihara kehidupan setiap umatnya yang takut akan Dia, saudara. Ya, jadi Tuhan itu yang memelihara kehidupan setiap kita, saudara. Bagi setiap kita yang takut akan Tuhan, saudara, maka Tuhan yang memberikan berkat, Tuhan yang memberikan rezekinya kepada kita. Ya saudara, Tuhan yang akan memberikan rezekinya, saudara, dalam hidupan kita. Ya saudara, coba lihat di dalam Mazmur 111
ayat yang kelima, saudara. Ya, jadi hidupan kita, saudara, tidak bergantung dengan pekerjaan kita, dengan usaha kita, saudara. Tidak bergantung dengan gaji kita, ya, dengan pendapatan dalam usaha kita, saudara. Nggak bergantung dengan itu semuanya, saudara. Ya, tapi lihat di dalam Mazmur 111 ayat 5, saudara. Firman Tuhan berkata demikian, diberinya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Jadi saudara, bahwa Alkitab katakan diberinya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia, saudara. Ya, rezeki itu, saudara, bicara tentang segala sesuatu yang kita perlukan, saudara. Disediakan oleh Tuhan, saudara. Apa yang kita butuhkan hari ini, saudara. Kalau saudara butuh uang, saudara, ya, saudara, kita mendapatkan gaji, ya, saudara dipotong kurang, saudara, ya, saudara mungkin saudara merasa nggak cukup dengan gaji yang dipotong ini, saudara jangan bergantung dengan gajimu, saudara, jangan bergantung dengan pendapatanmu, saudara. Saudara butuh sesuatu, butuh uang, mungkin butuh susu untuk anak, mungkin saudara membutuhkan hal-hal yang lain, saudara. Lihat di dalam Mazmur 111 ayat 5 ini, saudara. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Saudara, asal saudara takut pada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara. Asal saudara hidup sungguh-sungguh dengan Tuhan, ya. Hari-hari ini sungguh-sungguh hidupmu kepada Tuhan, saudara. Ya, saudara, Tuhan yang akan memberikan rezeki. Apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara perlukan, Tuhan bisa memberikannya kepada kita, saudara. Demikian, rezeki itu bukan hanya saudara, kebutuhan kita soal uang, kebutuhan makanan, saudara. Ya, Tuhan juga apa yang kita makan, Tuhan juga sediakan, saudara. Ini rezeki, saudara. Ya, saudara, ini rezeki. Tuhan bisa datangkan rezeki dalam hal makanan, saudara. Ya, saudara, Tuhan juga bisa memberikan rezeki di dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, saudara. Sehingga Tuhan datangkan order, Tuhan datangkan di tengah-tengah situasi yang sulit, yang banyak perusahaan, pabrik tutup, saudara, dagangan, saudara, pada hancur. Tapi saudara, Tuhan bisa, ya, mendatangkan rezeki di dalam pekerjaan kita, usaha kita, saudara. Ya, jadi jangan bergantung dengan pekerjaan dan usahamu, saudara. Tapi bergantunglah kepada Tuhan, belajarlah takut akan Tuhan. Makanya saudara, ketika kita baca firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan, saudara. Ya, saudara, Tuhan menyegarkan kehidupan kita. Amin, saudara. Ya, Tuhan akan menyegarkan kehidupan kita, saudara. Jadi belajar kita dengar firman Tuhan. Ya, saudara, dengar khotbah-khotbah, saudara. Ya, terutama khotbah firman, pengajaran yang benar, saudara. Ya, kita belajar firman Tuhan, ya. Dan juga saudara, kita tiap hari baca Alkitab, isi hatimu dengan firman Tuhan. Mengerti tidak mengerti nggak apa-apa, saudara. Saudara nggak mengerti nggak masalah, yang penting baca terus, rutin, saudara. Ya, baca, ya. Seperti bacaan Alkitab kita, ya, saudara. Sudah sampai 2 raja-raja. Ya, saudara, ayo terus baca. Nggak ngerti apa-apa, saudara, baca terus, saudara, baca terus, saudara. Ya, saudara, ini jadi saudara, Elia disuruh makan roti, ya, saudara. Elia disuruh makan roti, saudara. Terus saudara, ya, dia tertidur, saudara. Udah makan roti bakar, ya, saudara, dia tidur lagi, saudara. Ya, saya akan bacakan ayat 5 dan 6. Sesudah itu ia berbaring dan tidur di bawah pohon ara itu. Tapi tiba-tiba seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, bangunlah, makanlah. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Jadi saudara, udah makan, saudara, tidur lagi, saudara, berbaring, ya, saudara.
Ya, berbaring lagi saudara. Tetapi malaikat Tuhan ini ya saudara, untuk kedua kalinya ayat 7 dikatakan demikian saudara. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Saudara, saya nggak tahu saudara, apakah kedua kalinya malaikat ini juga bawa air, bawa roti lagi saudara. Tetapi saudara, waktu makan mungkin saudara, ya, Elia waktu dibangunkan yang pertama kali suruh makan roti, saudara, dia mungkin makan sedikit, saudara. Ya, dia makan sedikit, saudara. Ya, makan sedikit, saudara. Aduh, dengan keadaan beban berat, ya saudara. Dengan keadaan hati yang penuh dengan kecemasan, kekhawatiran. Mau makan itu, saudara, kadang-kadang apa, saudara? Hilang nafsu makannya, saudara. Ya, mungkin Elia saat itu juga waktu dia bangun pertama kali dia lihat ada roti, disuruh makan, dia makan saudara. Tetapi saudara, waktu dia makan rasanya nggak enak saudara. Rasanya hatinya masih nggak tentrem, hatinya tidak ada damai saudara. Dia masih khawatir dengan nanti jangan-jangan suruhan ya Isabel saudara menyusul saudara ya. Maka dia udahlah putus asa, tidur lagi saudara. Tapi malaikat datang lagi untuk kedua kalinya, membangunkan dan menyuruh makan saudara. Ya saudara, ini bicara malaikat Tuhan ini saudara menyuruh makan yang kedua kali ini untuk apa saudara? Untuk Elia makan lagi, memaksakan diri saudara. Ya, saudara memaksakan diri untuk Elia makan lagi saudara. Ya, demikian juga saudara hari-hari ini ya. Mungkin seringkali waktu kita baca Alkitab ya saudara, mungkin kita nggak mengerti, terutama dalam keadaan hati yang galau, dengan keadaan hati yang mula apa saudara, hati kita mungkin khawatir, takut, mau makan saudara, lihat makanan enak pun saudara, ngelihat bakso, melihat siomay pun mungkin saudara udah nggak ada gairah, udah nggak ada nafsunya saudara. Ya, saudara, demikian juga waktu kita mau baca Alkitab, waktu dalam keadaan kondisi yang beban berat, kondisi yang apa saudara, hati nggak nyaman, nggak sejahtera, hanya ada kekhawatiran saudara, mau baca Alkitab, mau dengar khotbah, mendengar firman Tuhan, merasanya udah nggak ada selera, rasanya mungkin nggak ada gairah saudara. Tetapi saudara, di sini diajarkan oleh malaikat Tuhan untuk kita itu belajar untuk untuk memaksakan diri kita saudara untuk makan roti ini saudara. Ya, untuk memaksakan diri kita untuk membaca Alkitab, mendengar firman Allah saudara. Ya. Ayo hari-hari ini saudara, mungkin keadaan kita sama seperti Elia, tertidur lagi. Ayo saudara, bangun lagi, paksakan dirimu saudara. Baca Alkitab, dengar firman Tuhan saudara. Ya, baca kembali Alkitab saudara. Saudara udah gak semangat lagi saudara. Aduh saudara, pikirannya mungkin dengan pekerjaanmu, mungkin pikirannya saudara sekarang usahamu saudara. Gimana caranya usaha sekarang ini yang tutup, sepi saudara. Ya, yang mungkin saudara untuk sementara waktu berhenti dari usahanya, nggak ada lagi pemasukan, saudara mungkin banyak memikirkan hal yang demikian, sehingga ada saudara nggak punya selera, nggak ada waktu untuk datang sama Tuhan, mencari Tuhan, berdoa, membaca Alkitab saudara. Ya, tapi belajar, paksakan dirimu saudara untuk baca Alkitab, dengarkan firman Tuhan. Ya, mungkin lewat ibadah online ini saudara. Ya, biar apa saudara, hidupmu disegarkan. Nah, yang kedua saudara, ya, yang dilakukan oleh malaikat Tuhan dan Tuhan sediakan untuk Elia bisa segar, tadi makan roti ya saudara, mendengar, baca firman dan mendengar firman Tuhan saudara. Yang kedua saudara adalah minum air saudara. Ya, saudara minum air, ya, air ini adalah gambaran daripada Roh Kudus, saudara. Ya, jadi saudara, kita sebagai umat Tuhan, saudara, harus meminum air.
Ya, hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Ya, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara, maka sekalipun kita banyak mengalami masalah, problem dalam kehidupan ini, saudara, Roh Kudus akan memberikan kekuatan baru di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, memberikan kesegaran di dalam kehidupan kita, saudara. Ya, di dalam Yohanes pasal 4, saudara. Di dalam Yohanes pasal 4, saudara, ya, ayat 14. Yohanes 4 ayat 14, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus mengalir sampai kepada hidup yang kekal. Ya, ini saudara, Yesus bicara tentang air, ya saudara, bicara tentang Roh Kudus, saudara. Ya, dia bicara tentang Roh Kudus, ya, dia akan memberikan Roh Kudus kepada kita, saudara. Ya, kemarin kita memperingati kebangkitan Yesus, saudara. Ya, nanti habis kebangkitan Yesus, kenaikan, saudara, dan kita akan merayakan Pentakosta, ya, hari pencurahan Roh Kudus. Ya, saudara, biar kita dipenuhi kembali, dibaptis dengan Roh Kudus, saudara. Jadi, saudara, di sini, ya, yang memberikan Roh Kudus itu adalah Tuhan Yesus bagi kita, saudara. Ya, jadi Tuhan mau berikan air ini, Roh Kudus dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita akan dipimpin, kita akan dituntun, kita akan disegarkan, saudara. Ya, saudara, Tuhan akan menyegarkan kita, saudara. Tuhan akan membuat hati kita yang tadinya tidak nyaman, ya saudara, yang tadinya kita mungkin banyak lebih bersungut-sungut, saudara, tetapi ada Roh Kudus, saudara, ya, kita akan bisa belajar untuk puas diri, saudara. Kita akan bisa belajar untuk bersyukur sama Tuhan, saudara. Dalam keadaan situasi yang seperti sekarang ini, saudara, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Ya, itu pekerjaan daripada Roh Kudus, saudara. Ya, jadi saudara, ini yang Tuhan sediakan, saudara, untuk umatnya bisa mengalami segar kembali dalam kehidupannya, saudara. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah situasi yang mungkin sulit, yang sukar, saudara, ya, Tuhan bisa membuat kita segar kembali, ya. Dan Tuhan menyediakan untuk kita bisa segar, yaitu dengan makan, ya, firman Tuhan, saudara. Artinya kita setiap hari bisa membaca Alkitab, mendengar firman Allah, dan dipenuhi hidupan kita dengan Roh Kudus, saudara, ya, maka kita akan segar, saudara. Dan kalau kita segar, saudara, hasilnya, saudara, kita lihat, saudara, di ayat 8, saudara. Ya, ketika Elia, ya saudara, ayat 8 dikatakan hasil yang pertama, maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Ya saudara, jadi setelah dia makan minum, saudara, maka saudara ada kekuatan, ya saudara. Ada kekuatan yang baru, saudara. Ada kesegaran yang baru, saudara. Sehingga Elia ini bisa kembali jalan lagi, saudara. Bisa lagi berjalan, saudara. Ya, berjalan 40 malam, ya saudara, 40 hari 40 malam, saudara. Dia berjalan dalam kekuatan yang luar biasa dari Tuhan. Ya saudara, saya percaya kalau saudara, kalau kita setiap hari mengisi hidup kita dengan membaca Alkitab, dan hidup kita diisi dengan firman Allah, kita dengar firman Allah, saudara. Ya, firman Allah membawa sukacita, firman Allah membawa kabar yang baik, firman Allah membawa kabar yang memotivasi kita, yang ada pengharapannya, yang ada janji-janjinya Tuhan, saudara. Maka
Kehidupan kita kuat, saudara, ditambah dengan Roh Kudus di dalam hidupan kita yang memenuhi kita, yang memimpin, menuntun hidupan kita, saudara. Maka saudara, dalam perjalanan hidup kita, sekalipun ada masalah, sekalipun ada pergumulan, belum selesai masalahnya, saudara, tetapi kita akan bisa terus kuat, saudara, berjalan, ya, terus berjalan, ya, saudara. Kita akan kuat berjalan dalam kehidupan ini, saudara. Sama seperti Elia, saudara. Kuat sehingga dia bisa berjalan terus sampai ke gunung Allah, ke gunung Horeb, saudara. Ya, saudara, waktu dia berjalan 40 hari 40 malam, apakah masalahnya selesai? Tidak, saudara. Tetap Isabel, ya, saudara, mengincar nyawa Elia. Orang-orang Isabel terus mencari Elia, saudara. Jadi belum selesai masalahnya, saudara. Tetapi dia terus berjalan. Dia bisa kuat berjalan sampai ke gunung Allah. Saya percaya juga, saudara, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, orang percaya, imam pelayan Tuhan, kalau kita setiap hari membaca Alkitab, kita juga setiap waktu bisa mendengar firman Allah, saudara, dan hidup kita dipenuhi dengan Roh Kudus, hidup bersama dengan Roh Kudus, hidup bersekutu dengan Roh Kudus, saudara. Maka saudara, Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Untuk apa, saudara? Untuk kita terus berjalan, saudara. Berjalan dalam rencananya Allah. Berjalan sampai ke gunung Allah, saudara. Yes. Ke gunung Allah, gunung Horeb, gunung penyembahan, gunung apa, saudara? Gunung persekutuan dengan Allah, saudara. Ya, sampai, saudara, ya, kita bisa berjalan terus sampai garis akhir, sampai Tuhan panggil kita pulang, sampai kita nanti ke Yerusalem baru, kerajaan Allah yang kekal, saudara. Ya, ayo saudara, hari-hari ini mari kita isi hidupan kita dengan Alkitab, baca Alkitab, firman Tuhan kita dengar, hidup dengan pimpinan Roh Kudus, saudara, supaya kita kuat, ya, saudara, tidak bimbang, tidak ragu-ragu, ya, saudara, dengan keadaan dunia ini, ya, saudara. Kita nggak takut, tidak khawatir, saudara, karena kita percaya kalau ada firman, ada Roh Kudus, maka ada damai sejahtera, saudara. Ya. Ada damai sejahtera, ada ketenangan di dalam hidupan kita, saudara. Kita bisa terus berjalan, ya, sampai ke gunung Allah, masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, saudara, berdoa, menyembah kepada Tuhan. Kita nggak khawatir kalau kita beribadah, kita nggak khawatir waktu kita mau apa, saudara, datang mencari Tuhan, ya, tidak ada kekhawatiran lagi, saudara. Yang kedua, kita lihat, saudara, hasilnya, saudara. Di ayat 9-10, ya, 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 10, di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu, dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang mengasihi hidup dan yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Jadi saudara, yang kedua hasilnya ada semangat, ya, untuk kembali bekerja. Elia semangat lagi melayani Tuhan. Waktu ditanya Tuhan, ngapain kamu, Elia? Ya, saudara, Elia berkata, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah. Ya, ada semangat, ada gairah baru, saudara. Ya, ketika ada dia apa, saudara, makan roti dan air, hasilnya, saudara, ya, saudara, Elia dapat kekuatan, bisa berjalan ke gunung Horeb. Dia dapat lagi bergairah, bersemangat, bekerja, ya, di dalam ladangnya Tuhan, melayani Tuhan lagi, saudara. Ya, hari ini juga, saudara, kalau kita disegarkan di dalam Tuhan, maka ada gairah yang baru dalam hidupan kita, ada semangat lagi, saudara, untuk kita bekerja, untuk kita kembali usaha, untuk kita kembali melakukan aktivitas hidupan kita, saudara. Nah, yang ketiga, yang terakhir, saudara, ayat 11 sampai 13.
Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api, tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Ya, saudara, yang ketiga, saudara, di sini Elia melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, saudara. Ya, Elia melihat perbuatan Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa, saudara. Waktu dia keluar dari goa, dia melihat, saudara, ada angin kencang datang, angin yang bisa saudara, meruntuhkan gunung, ya, memecahkan bukit batu, saudara. Ya, dia melihat angin kencang, ya saudara. Dia melihat ada api yang membakar. Dia melihat ada saudara? Ada gempa, goncangan, saudara. Ya, saudara, tetapi semuanya itu tidak ada Tuhan, saudara. Saudara, dia bisa melihat perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara. Saudara, perbuatan Tuhan yang ajaib bukan sekedar hanya, saudara, mujizat. Melihat tiba-tiba ada makanan, ya, tiba-tiba saudara ada sesuatu yang dahsyat terjadi atau kesembuhan. Tetapi juga saudara, sesuatu yang dahsyat, yang ajaib dari Tuhan juga bisa terjadi, saudara. Seperti waktu orang Israel tinggal di Mesir, saudara, Tuhan mendatangkan 10 tulah. Itu juga perbuatan Tuhan yang ajaib, saudara. Ya. Sementara orang Israel dipelihara, musuhnya orang Israel semua mengalami tulah-tulah, saudara. Nah, demikian juga dengan adanya gempa, goncangan, adanya saudara, angin kencang, badai, mungkin saudara, masalah-masalah yang terjadi, mungkin hari-hari ini juga ada sesuatu yang ajaib dari Tuhan dan kita bisa menyaksikan, kita bisa melihat, kita bisa selamat, kita masih bisa sehat, saudara, masih bisa terlindungi sehingga kita tidak terkena, ya saudara, dengan goncangan yang terjadi, dengan masalah yang terjadi, saudara. Saudara, itu juga ada perbuatan Tuhan. Kita bisa menyaksikannya, saudara. Saudara, bahkan kita bisa lagi menyaksikan perbuatan Tuhan. Setelah apa yang terjadi, yang hari-hari ini akan terjadi, saudara, kita akan ada dalam pelindungan Tuhan. Kita bisa melihat, saudara, ya, setelah COVID-19 ini berlalu nantinya, krisis ekonomi ini berlalu, ya saudara, semuanya selesai, saudara, kita akan bisa melihat bahwa ada pertolongan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam toko kita, dagangan kita, saudara, dan juga studi kita, saudara. Kita bisa melihat semuanya itu, saudara. Jadi saudara, hari ini, saudara, Tuhan mau segarkan kehidupan kita semua. Tuhan mau pulihkan keadaan kita semua, saudara. Ya, Tuhan siapkan, Tuhan sediakan semuanya itu bagi kita, saudara. Tinggal kita mau atau tidak mau, saudara. Tiap hari baca Alkitab, kita belajar mendengar firman Allah, kita belajar hidup dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara. Kalau semuanya itu, saudara, kita lakukan, kita praktekkan seperti Elia, saudara, maka kekuatan Tuhan ada pada diri kita, saudara, sehingga kita dimampukan untuk terus berjalan sampai ke gunung Tuhan, bisa dalam penyembahan sampai garis akhir kita bisa melihat, saudara, perbuatan Tuhan yang dahsyat, dan kita akan kembali punya semangat untuk beraktivitas, bekerja, saudara. Kiranya Tuhan berkati kita, saudara. Mari kita saat ini akan naikkan pujian, saudara. Kiranya Tuhan berkati kita lewat firman, dan kita akan sama-sama memuji Tuhan, ya saudara. Saya tidak tahu keadaan saudara bagaimana, ya, tetapi Tuhan Maha tahu, saudara. Kita naikkan pujian dalam Yesus. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara.
kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, pernah tinggalkanku, setia menopangku. Seru berharap dalam Yesus, kekuatan di hidupku. Biar Tuhan Yesus, saudara, yang menjadi kekuatan bagi setiap kita, saudara. Dan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Pernah tinggalkanku. Percayalah saudara, Tuhan tak pernah tinggalkan kita semua. Menopangku. Biar kita sama-sama berseru, berharap sama Tuhan, saudara. Berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Percaya, katakan ajaib Kau Tuhan. Angkat kedua tangan-Mu, saudara. Dia ajaib dalam hidup kita. Pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib. Hari ini apapun keadaanmu, saat ini apa yang menjadi masalah, persoalan, saudara, engkau punya Allah yang ajaib. Engkau punya Tuhan yang besar. Engkau punya Tuhan yang mampu menolongmu, saudara. Percaya sama Tuhan Yesus. Percaya sama Tuhan Yesus, saudara. Goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku akan goyah selamanya. Akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Mari kita sama-sama sembah Dia, saudara. Jangan kau melihat pergumulanmu, jangan kau melihat masalahmu saat ini, saudara. Lihatlah ada Tuhan yang besar, saudara. Ada Tuhan yang telah mati bagimu di atas kayu salib.
Dan dia, saudara, sudah bangkit, saudara. Lihat Tuhan yang hidup, lihat Tuhan yang penuh dengan kuasa, lihat Tuhan sebagai pemenang bagi kita, saudara. Mari kita sembah dia. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan, hanya Engkau yang kami percaya, hanya Engkau Tuhan pengharapan bagi kami. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus, haleluya. Oh ya rabataka sakarada bayarabase. Oh ya rabataka rada sakarada bayarada mase. Oh haleluya, haleluya. Oh ya rabataka rada sakarada bayarada mase. Tuhan, segarkan kami kembali ya Tuhan. Pulihkan kami semua Tuhan. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Pulihkan kami semua ya Tuhan. Oh ya rada batakarana masih. Ya rada batakarana basakarana mayarana masih. Oh haleluya, haleluya Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah penolong kami. Engkaulah pelindungan kami ya Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Oh kami sembah Yesus. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu ajaib Tuhan, sebab nama-Mu sanggup menyelamatkan kami ya Tuhan. Oh ya rada basaka rada bayarana masiki ala bala bala bayara basi. Mari sembah Dia saudara. Mari kita sembah Tuhan. Apapun pergumulanmu, apapun masalahmu saudara, oh sembah Dia saudara. Biar firman Tuhan dan juga saudara Roh Kudus menjadi uluran kedua tangan Tuhan bagi setiap kita malam hari ini. Biar tangan Tuhan yang akan menopangmu, tangan Tuhan yang melindungimu saudara, tangan Tuhan yang memulihkanmu, memulihkan kesehatanmu, memulihkan keuanganmu, memulihkan usahamu, memulihkan pekerjaanmu, memulihkan hidupmu. Oh ya rataka sakarada bayarada masiki ala bala 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 bayara basi. Oh haleluya Tuhan, biar Kau bekerja Tuhan. Oh biar saat ini Engkau bekerja dalam hidup kami semua Tuhan. Oh Tuhan, saat ini Engkau bekerja dalam hidup kami. Oh Tuhan, 2-3 orang berhimpun dalam nama-Mu Tuhan. Engkau ada di sana Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Dan kalau Tuhan ada di tengah kami, Tuhan yang akan melakukan perkara-perkara ajaib, perkara-perkara besar Tuhan akan buat dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kami percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak perlu lagi khawatir. Kami tidak perlu lagi cemas. Kami tidak perlu lagi Tuhan hidup di dalam ketakutan-ketakutan Tuhan. Kami tidak perlu lagi lari sehingga kami bersungut, sehingga kami Tuhan
hanya menggerutu, ngomel sama Tuhan. Tetapi biar saat ini Tuhan, malam ini Tuhan, kalau ada di antara kami dalam keadaan kehidupan yang tidak segar Tuhan, yang tidak nyaman, yang terbeban berat, biar saat kami datang kepadamu Tuhan, Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami, Engkau yang memberikan kepada kami kekuatan yang baru Tuhan, Engkau yang memberikan kepada kami pemulihan, Engkau yang memberikan kepada kami kesegaran yang baru Tuhan. Biar saat malam ini Tuhan, Roh-Mu bekerja di dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, firman yang kami dengar Tuhan menjadi iman dalam kehidupan kami Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya firman dan Roh Kudus menjadi kedua uluran tangan-Mu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Sehingga setiap kami boleh mengalami belas kasihan Tuhan, mengalami kemurahan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang bekerja dengan ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini Tuhan, kami bisa sama-sama Tuhan beribadah kepadamu, menyembah kepada Engkau Tuhan. Biar kiranya Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan akhiri Tuhan ibadah persekutuan doa kami Tuhan. Mari Tuhan, saat ini ulurkan tangan belas kasihan kemurahan-Mu atas kami. Pelihara kehidupan kami ya Tuhan, dan biar kiranya Engkau memberkati hidupan kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami diberkati Tuhan, kerohanian kami diberkati oleh Tuhan. Oh Tuhan, kesehatan kami diberkati oleh Tuhan. Oh, nikah rumah tangga kami diberkati oleh Tuhan. Pekerjaan kami, usaha kami, studi anak-anak-Mu Tuhan diberkati sama Tuhan. Oh, hidup kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, biar kiranya Tuhan Engkau limpahkan anugerah-Mu, berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Biar hari-hari ini Tuhan, pelindungan-Mu juga Tuhan yang melindungi setiap kami Tuhan. Engkau yang menjadi kota benteng kami. Engkau yang melindungi kami dari segala bala-bala penyakit sampar yang menular COVID-19 dan juga krisis ekonomi, maupun juga Tuhan orang-orang yang berniat jahat dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau halau semuanya itu dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami ada selalu dalam pelindungan kasih-Mu yang ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Biar segala berkat-berkat-Mu Tuhan Engkau alirkan dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan memberkati Abraham, Ishak dan Yakub, demikian juga Tuhan Engkau memberkati setiap kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Ya, ibadah selesai saudara.